Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiata Syauki dengan NIM 2215111059 dengan nama bagus The Sims 37 dan saya berada di bidang wirausaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang MPA. Nah, jadi MPA Himakom Polban adalah lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. Nah, jadi MPA Himakom Polban juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah MPA Himakom Polban sebagai lembaga legislatif dan yudikatif, adaptif, dan bersinergi. Dan misinya adalah pertama, mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom Polban secara situasional. Kedua, memaksimalkan komunikasi dan mengkoordinasi antar anggota MPA Himakom Polban. Dan yang ketiga, hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. MPA Himakom Polban juga memiliki struktur pengurusan. Yang paling tinggi adalah ketua, disusul oleh wakil ketua, kemudian di bawahnya ada sekretaris, PSDA dan Merhandara, di bawahnya lagi ada Kominfo, Komisi Aspirasi, Komisi Legislasi, dan Komisi Pengawasan. MPA Himakom Polban juga memiliki 6 hak. Yang pertama adalah MPA Himakom Polban berhak menetapkan garis besar kebijakan himpunan yang merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPA Himakom Polban setiap kepengurusannya. Yang kedua, MPA Himakom Polban berhak meminta pertanggungjawaban atas rencana kerja lembaga eksekutif Himakom Polban minimal 1 kali dalam masa kepengurusan atau apabila sewaktu-waktu dipandang perlu. Yang ketiga, MPA Himakom Polban juga berhak membentuk badan khusus untuk mengerjakan tugas-tugas legislatif apabila diperlukan. Kemudian yang keempat, MPA Himakom Polban berhak membubarkan lembaga eksekutif Himakom Polban apabila telah terbukti menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban yang berlaku. Dan yang kelima, MPA Himakom Polban berhak melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Dan yang terakhir, MPA Himakom Polban berhak menentukan legalitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. MPA Himakom Polban juga memiliki kewajiban-kewajiban. Terdiri dari 4 kewajiban, yaitu pertama, MPA Himakom Polban berkewajiban mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan Himakom Polban, serta ketetapan lainnya yang ditetapkan oleh MPA Himakom Polban dan atau oleh lembaga eksekutif Himakom Polban. Dan yang kedua, MPA Himakom Polban berada di luar kepanitiaan dan berkewajiban menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan kegiatan Himakom Polban. Yang ketiga, MPA Himakom Polban berkewajiban melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Dan yang terakhir, MPA Himakom Polban berkewajiban melaksanakan 5 fungsi MPA Himakom Polban, yaitu fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 fungsi MPA Himakom Polban. Yang pertama adalah fungsi aspirasi. MPA Himakom Polban sebagai wadah aspirasi, kritik, dan saran dari para anggota Himakom Polban dan mengkajinya untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua adalah fungsi legislasi. MPA Himakom Polban membuat produk hukum atau peraturan dan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai visi dari Himakom Polban. Yang ketiga adalah fungsi yudikasi. MPA Himakom Polban memutus perkara, persidangan, dan menegakkan hukum dengan adil. Yang keempat adalah fungsi mediasi. MPA Himakom Polban sebagai penengah dari suatu penyelesaian konflik yang timbul di Himakom Polban untuk mencapai solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. MPA Himakom Polban bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Himakom Polban dan memastikan produk hukum bisa dijalankan dengan baik. Kemudian di MPA Himakom Polban juga ada persidangan. Nah, untuk persidangan ini ada 3 macam jenis sidang. Yang pertama adalah sidang paripurna. Sidang paripurna Himakom Polban merupakan sidang tertinggi di Himakom Polban. Keputusan di sidang paripurna Himakom Polban merupakan keputusan tertinggi yang mengikat seluruh anggota Himakom Polban tanpa terkecuali. Kemudian sidang paripurna Himakom Polban diadakan dan dilaksanakan untuk pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Yang kedua ada sidang hukum. Sidang hukum Himakom Polban diadakan dan dilaksanakan untuk pelantikan ketua MPA Himakom Polban beserta anggotanya. Kemudian pelantikan ketua Himakom Polban, pengesahan garis besar kebijakan himpunan, pengesahan aturan lainnya, pertanggungjawaban lembaga eksekutif Himakom Polban, pertanggungjawaban MPA Himakom Polban, pencabutan mandat ketua MPA Himakom Polban beserta anggotanya, dan pencabutan mandat ketua Himakom Polban.
Dan yang terakhir ada sidang istimewa. Sidang istimewa Hima Kombolban adalah sidang pengganti atas usulan MPH Hima Kombolban yang hanya dilaksanakan apabila terdapat sidang yang mendesak dan memerlukan penyelesaian secepatnya yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan anggaran dasar tentang tata urutan peraturan. Tata urutan perundang-undangan Hima Kombolban adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Hima Kombolban. Yang kedua adalah TAP MPH Hima Kombolban. Yang ketiga, Undang-Undang Hima Kombolban. Dan yang keempat, surat keputusan Ketua Hima Kombolban. Ini sesuai dengan bab 10 tentang tata urutan peraturan pasal 25. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang GBKH, yaitu Garis Besar Kebijakan Himpunan. Garis Besar Kebijakan Himpunan merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Hima Kombolban yang ditetapkan oleh MPH Hima Kombolban setiap kepengurusannya. Kemudian tujuan GBHK adalah GBHK ditetapkan dengan maksud memberikan acuan bagi lembaga eksekutif Hima Kombolban dalam merancang dan menjalankan program kerjanya. Kemudian GBHK ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Hima Kombolban yang tercantum dalam anggaran besar Hima Kombolban bab 2 pasal 8 ayat 1 sampai 4, yaitu A. Ikut mengusahakan peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di Politeknik Negeri Bandung. Kemudian membentuk mahasiswa yang bertakwa, bersusila, cakap, demokratis, serta bertanggung jawab dan tanggap terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Kemudian memelihara dan mempererat rasa kekeluargaan, mengusahakan kesejahteraan, serta memperjuangkan kepentingan anggota dalam lingkungan mahasiswa jurusan Teknik Komputer dan Informatika Polban, khususnya di kehidupan mahasiswa Indonesia pada umumnya. Kemudian yang terakhir, ikut membimbing dan menyalurkan cipta karya dan karsa anggotanya dalam rangka meningkatkan profesionalisme sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada rancangan GBHK. GBHK dibuat sebagai acuan bagi lembaga eksekutif Hima Kombolban dalam merancang dan melaksanakan program kerja. Oleh karena itu, GBHK seharusnya dirancang dan ditetapkan sebelum kepengurusan baru dimulai. Kemudian GBHK juga dirancang dengan beberapa langkah. Langkah pertama, pembuatan dan penyebaran form aspirasi GBHK. Yang kedua, penyajian hasil dan form aspirasi. Yang ketiga, penyusunan naskah GBHK. Dan keempat, pengesahan GBHK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.